Bayangkan kalau 10 tahun dari sekarang Anda menoleh ke belakang dan menyadari bahwa hidup sebenarnya sudah memberi banyak kesempatan, tapi Anda terlalu sibuk mengejar hal yang salah. Banyak orang fokus pada gaji, mobil, atau jabatan. Padahal ketika usia mulai bertambah, kita baru sadar bahwa ada aset yang jauh lebih menentukan kualitas hidup. Aset yang tidak selalu terlihat di rekening bank, tapi diam-diam menentukan apakah hidup kita akan stabil, tenang, atau justru penuh penyesalan. Saya pernah melihat seseorang yang secara finansial terlihat sukses. Rumahnya besar, pekerjaannya bagus, bahkan sering terlihat bepergian. Tapi ketika kami berbincang lebih dalam, ceritanya berbeda. Tubuhnya lelah, hubungannya renggang, dan hidup terasa seperti lomba yang tidak pernah selesai. Dari situ saya mulai berpikir, mungkin masalahnya bukan kurang uang. Mungkin kita selama ini hanya salah menghitung apa yang benar-benar bernilai dalam jangka panjang. Kebanyakan orang baru menyadari aset penting setelah sesuatu hilang, setelah kesehatan turun, setelah hubungan retak, setelah kesempatan lewat. Padahal kalau diperhatikan, ada beberapa aset yang sebenarnya bisa dibangun sejak sekarang. Bukan dengan langkah dramatis, tapi dengan keputusan kecil yang diulang setiap hari. Aset-aset inilah yang secara perlahan mengubah arah hidup seseorang tanpa banyak orang menyadarinya. Aset pertama terdengar klise, tapi justru paling sering diabaikan. Kesehatan. Tanpa kesehatan, hampir semua hal lain kehilangan arti. Saya pernah berada di fase bekerja terlalu keras, tidur tidak teratur, makan seadanya. Rasanya produktif, tapi sebenarnya tubuh sedang membayar mahal. Energi berkurang, fokus turun, dan pekerjaan yang seharusnya mudah terasa berat. Banyak orang berpikir kesehatan itu soal olahraga sesekali, padahal kenyataannya lebih sederhana sekaligus lebih sulit. Konsistensi, tidur cukup, bergerak setiap hari, mengurangi kebiasaan kecil yang merusak tubuh pelan-pelan. Tidak dramatis, tidak viral, tapi efeknya terasa bertahun-tahun kemudian. Kesehatan yang terjaga memberi sesuatu yang tidak bisa dibeli, stamina untuk menjalani hidup. Aset kedua sering diremehkan di dunia yang terlalu individual, koneksi dan hubungan penting. Bukan sekedar kenalan di media sosial, tapi orang yang benar-benar mengenal Anda. Orang yang membuka pintu kesempatan, memberi perspektif, atau sekedar mengatakan hal jujur saat Anda salah arah. Dalam banyak kasus, peluang terbesar datang dari percakapan sederhana, bukan dari lamaran pekerjaan. Saya pernah melihat dua orang dengan kemampuan mirip, tapi jalannya sangat berbeda. Yang satu berjalan sendirian, yang lain membangun relasi secara alami selama bertahun-tahun. Ketika kesempatan datang, yang kedua hampir selalu lebih dulu tahu. Bukan karena lebih pintar, tapi karena jaringan manusia bekerja seperti ekosistem yang saling menguatkan. Namun membangun hubungan juga tidak selalu nyaman. Ada rasa canggung, ada penolakan, ada momen ketika pesan tidak dibalas. Inilah human friction yang sering membuat orang berhenti mencoba. Padahal hubungan yang kuat jarang lahir dari interaksi yang instan. Biasanya terbentuk dari waktu, kepercayaan, dan konsistensi hadir ketika dibutuhkan. Aset berikutnya adalah investasi berbasis pertumbuhan seperti index fund atau ETF. Ini bukan cerita cepat kaya, justru sebaliknya. Banyak orang melewatkannya karena hasilnya terlihat lambat di awal. Tidak ada sensasi seperti trading harian atau spekulasi. Tapi di balik kesederhanaannya, ada kekuatan yang jarang disadari, waktu dan compounding. Bayangkan seseorang yang mulai berinvestasi kecil tapi konsisten selama 20 tahun. Tidak spektakuler, tidak viral, tapi grafiknya perlahan naik. Sementara banyak orang lain sibuk mencoba strategi cepat yang akhirnya habis di tengah jalan. Dalam jangka panjang, kesabaran sering mengalahkan kecerdikan yang terlalu agresif. Tentu saja, tetap ada rasa ragu. Pasar turun, berita ekonomi menakutkan, kadang muncul pikiran, apakah keputusan ini benar? Disinilah kedewasaan finansial terbentuk. Bukan dari selalu benar, tapi dari kemampuan bertahan tanpa panik ketika siklus ekonomi berubah. Investor yang bertahan biasanya bukan yang paling pintar, tapi yang paling disiplin. Aset berikutnya adalah bisnis yang menghasilkan arus kas. Tidak harus besar, tidak harus viral, yang penting menghasilkan aliran uang yang stabil. Banyak orang menyadari bahwa mengandalkan satu sumber pendapatan membuat hidup terasa rapuh. Ketika sesuatu terjadi pada pekerjaan utama, semuanya ikut goyah. Saya pernah berbicara dengan seseorang yang memulai bisnis kecil di sela pekerjaannya. Awalnya melelahkan, waktu terasa sempit, kadang muncul rasa ingin menyerah. Tapi setelah beberapa tahun, bisnis kecil itu mulai berdiri sendiri. Tidak hanya memberi uang tambahan, tapi juga rasa aman yang sebelumnya tidak ada. Arus kas menciptakan ruang bernafas dalam hidup. Anda tidak lagi mengambil keputusan hanya karena terpaksa. Ada pilihan, ada fleksibilitas, dan seringkali ketenangan finansial justru lahir dari sumber pendapatan sederhana yang dibangun perlahan. Kemudian ada aset yang semakin penting di era digital, personal branding. Banyak orang merasa ini hanya soal popularitas di internet, tapi sebenarnya lebih dalam. Personal brand adalah reputasi yang berjalan lebih dulu sebelum Anda masuk ruangan. Cara orang lain memahami nilai Anda, bahkan sebelum berbicara langsung. Saya menyadari ini ketika melihat seseorang yang konsisten membagikan pemikiran, pengalaman, dan proses belajarnya. Bukan konten yang sensasional, tapi jujur. Lama-kelamaan, orang mulai memperhatikan. Kesempatan muncul dari tempat yang tidak terduga. Podcast, kolaborasi, bahkan usulan bisnis.
Namun membangun personal brand juga penuh friksi. Kadang postingan sepi, kadang muncul komentar negatif. Ada momen merasa tidak cukup menarik dibanding orang lain. Tapi justru disitulah keaslian diuji. Berita yang bertahan biasanya bukan yang paling sempurna, tapi yang paling konsisten menunjukkan prosesnya. Aset berikutnya mungkin terdengar sangat personal, pernikahan atau hubungan jangka panjang. Banyak orang fokus pada karir, tapi lupa bahwa pasangan hidup sangat mempengaruhi arah hidup. Hubungan yang sehat bisa memperkuat segalanya. Sebaliknya, hubungan yang penuh konflik bisa menguras energi setiap hari. Saya pernah melihat seseorang yang karirnya melonjak setelah menemukan pasangan yang mendukung. Bukan karena pasangannya melakukan semuanya, tapi karena ada stabilitas emosional. Ada tempat pulang setelah hari yang melelahkan. Hal yang sering dianggap sepele sampai benar-benar dirasakan. Namun, hubungan juga tidak selalu mudah. Ada perbedaan, ego, kesalahpahaman. Membangunnya butuh komunikasi yang tidak selalu nyaman. Tapi ketika hubungan dijaga dengan serius, efeknya terasa ke semua aspek kehidupan. Kemudian datang aset yang sering mengubah perspektif hidup seseorang, anak. Banyak orang mengatakan bahwa anak adalah tanggung jawab besar, dan itu benar. Tapi mereka juga bisa menjadi sumber makna yang dalam. Banyak keputusan hidup berubah ketika seseorang mulai memikirkan masa depan generasi berikutnya. Saya pernah berbicara dengan seorang ayah yang mengatakan sesuatu yang sederhana tapi kuat. Sebelumnya, ia bekerja hanya untuk dirinya sendiri. Setelah punya anak, cara pikirnya berubah. Ia mulai memikirkan stabilitas, nilai hidup, dan contoh yang ingin ia tinggalkan. Aset berikutnya adalah rumah atau properti. Bukan sekedar simbol keberhasilan, tapi fondasi stabilitas, tempat di mana hidup berlangsung, tempat keluarga tumbuh. Dalam dunia yang semakin tidak pasti, memiliki ruang yang benar-benar milik sendiri memberi rasa aman yang sulit dijelaskan. Namun memiliki properti juga bukan keputusan ringan. Ada cicilan panjang, tanggung jawab perawatan, dan tekanan finansial di awal. Banyak orang merasakan fase berat sebelum akhirnya merasakan manfaatnya. Ini contoh lain bagaimana aset nyata sering membutuhkan kesabaran bertahun-tahun. Jika diperhatikan, semua aset ini memiliki pola yang sama. Tidak ada yang instan, tidak ada yang viral dalam semalam. Semuanya dibangun perlahan melalui keputusan kecil yang diulang terus-menerus. Ironisnya, justru karena prosesnya terlihat biasa, banyak orang menundanya. Sementara itu waktu terus berjalan. 10 tahun bisa terasa sangat cepat. Orang yang mulai membangun aset hidup lebih awal sering terlihat beruntung, tapi yang terjadi sebenarnya adalah akumulasi keputusan kecil yang konsisten. Ketika saya melihat orang yang hidupnya stabil di usia yang lebih matang, jarang sekali mereka bergantung pada satu hal saja. Biasanya ada kombinasi, kesehatan terjaga, relasi kuat, investasi berjalan, dan kehidupan pribadi relatif stabil, seperti sistem yang saling menopang. Sebaliknya, ketika satu aset diabaikan terlalu lama, dampaknya sering menyebar ke area lain. Kesehatan turun mempengaruhi karir, masalah hubungan mempengaruhi fokus kerja, tekanan finansial merusak ketenangan mental. Hidup memang saling terhubung. Itulah kenapa penting untuk sesekali berhenti dan mengevaluasi arah hidup. Bukan hanya bertanya berapa penghasilan bulan ini, tapi juga bertanya, aset hidup apa yang sedang kita bangun? Pertanyaan ini terdengar sederhana, tapi jawabannya bisa mengubah keputusan sehari-hari. Mungkin tidak semuanya bisa dibangun sekaligus, tapi selalu ada satu langkah kecil yang bisa dimulai hari ini. Tidur lebih teratur, menghubungi teman lama, mulai investasi kecil, belajar sesuatu yang meningkatkan nilai diri. Hal kecil yang terlihat sepele sekarang, sering menjadi titik balik di masa depan. Jika ada satu hal yang ingin saya sampaikan dari refleksi ini, hidup jarang berubah karena satu keputusan besar. Perubahan biasanya datang dari kebiasaan kecil yang terus dilakukan ketika tidak ada yang melihat. Disitulah aset sebenarnya terbentuk. Dan mungkin pertanyaan paling jujur yang bisa kita tanyakan sekarang adalah ini. Dari 8 aset kehidupan tadi, mana yang sudah Anda rawat dengan serius dan mana yang selama ini Anda tunda? Kalau topik seperti ini menarik buat Anda, coba tuliskan di komentar aset mana yang sedang Anda bangun sekarang. Dan jika Anda ingin konten yang membahas strategi hidup, keuangan, dan keputusan penting jangka panjang, jangan lupa subscribe channel ini, karena kadang satu ide sederhana bisa mengubah arah hidup seseorang.